فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih di masalah tawakal dan mungkin ada sedikit pengulangan namun banyak penjabaran sebagai tazkirah yang mengingatkan kita untuk senantiasa bertawakal dan menyerahkan perkara kepada Allah Azza wa Jalla, karena seorang penuntut ilmu itu ketika dia menyimak ilmu yang sudah pernah dia simak, maka ilmu itu semakin kuat, menguatkan ilmu dan imannya dan memotivasi amalnya. Dan penuntut ilmu jika ia menyimak ilmu yang belum pernah ia simak sebelumnya, maka itu berarti penambahan ilmu. Jadi penuntut ilmu itu ada dua keadaan ketika dia hadir di majelis atau ketika dia menyimak kajian. Imma yang dikaji itu pernah dia simak, imma belum pernah sebelumnya ia simak. Kalau itu pernah dia simak, maka itu menguatkannya, memantapkannya dan memotivasinya untuk terus beramal sehingga istiqamah atau mengingatkan dirinya. Dan jika ilmu tersebut belum pernah dia simak sebelumnya, maka itu menjadi pengetahuan baru untuknya, menambah ilmunya dan juga membuat dia semakin semangat. Karena seseorang ketika bertambah sesuatu yang dia senangi, maka dia akan semakin semangat, insyaallah. Tawakal mungkin sudah sekian kali kita membahasnya, dan mungkin di kajian lain atau di kajian asatidzah lain ya sudah pernah dibahas tentang tawakal, tetapi penyegaran itu penting. Makanya kita perlu doa ihdinas siratal mustaqim agar senantiasa dikuatkan dan diistiqamahkan. Makanya Allah Azza wa Jalla juga mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh atau kuat, yaitu la ilaha illallah. Perkataan itu diucapkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Sementara orang-orang yang zalim atau kafir, Allah Ta'ala sesatkan mereka pada membaca kalimat itu. Kalimat yang simple, la ilaha illallah, tetapi seseorang ketika tidak dikuatkan oleh Allah, dia tidak akan mampu untuk mengucapkannya.
Suatu ketika di antara seorang ulama hadis, Al-Fazzari namanya. Al-Fazzari ini berkata kepada seorang syekh, seorang alim. Berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak rahimahumullah. Jadi ini di kalangan salaf kita Ahlul Hadis. Anda tidak ingat nama Al-Fazzari, nama aslinya siapa, namun nama nisbatnya Anda ingat, yaitu Al-Fazzari berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak, dan keduanya adalah alim ulama ahli hadis pada zamannya, allamah pada zamannya. Berkata Al-Fazzari kepada Abdullah bin Mubarak, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, min ashabina, di antara sahabat-sahabat kami yang memiliki ilmu, ada seorang yang dia lebih tinggi ilmunya daripada aku dan engkau digabung berdua." Ya, kami punya teman, kami punya sahib yang dia ketinggian ilmunya itu lebih tinggi dibandingkan aku dan engkau, wahai Abdullah bin Al-Mubarak berdua. Ya, kalau Abdullah bin Al-Mubarak seorang alim dari kalangan salaf yang masyhur dengan keilmuannya yang tinggi. Namun kami ketika itu, atau maksudnya Al-Fazzari dan juga yang lainnya dari ulama, fasyahidtu hina ihtadara. Saya menyaksikan ketika sang alim ini sedang sakaratul maut. Ihtidar itu sakaratul maut. Kemudian berkata seseorang di antara kami kepada alim ini, "Qul la ilaha illallah." Talqin, katakanlah la ilaha illallah. Maka sang alim ini berkata, la astati'u an aqula dzalik. La astati'u an aqula dzalik. Ya Syekh, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Kata Syekh tersebut, tidak, aku tidak bisa mengucapkan itu. Sekarang kalau kita lihat makhraj la ilaha illallah dengan makhraj la astati'u, jauh berbeda, karena la astati'u an aqula dzalik. La ilaha illallah makhrajnya seolah-olah cuma satu, yaitu huruf lam saja. Karena la ilaha illallah adalah zikir yang paling simpel, paling mudah, paling ringan, tapi paling tinggi levelnya. Dia bisa Anda mengucapkan tanpa menggerakkan lidah. Cukup la ilaha illallah. Cukup lidah saja yang main. La ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih indah daripada itu. La ilaha illallah. Namun kemudian kata sang syekh yang ilmunya tinggi tersebut, la astati'u an aqul dzalik. Kalau itu bisa ngomong seperti itu bisa, tapi untuk ngomong la ilaha illallah enggak bisa. Padahal dia seorang syekh yang kabir, ilmunya sangat tinggi. Aku tidak bisa mengucapkan itu. Maka dia pun wafat dalam keadaan tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya dan mampu mengucapkan kalimat lainnya. Maka aku pun, yaitu Al-Fazzari, bertanya kepada orang-orang terdekatnya, kenapa kok akhir hidupnya seperti itu? Padahal kita kenal dia seorang yang berilmu tinggi, lebih dari kita semua. Maka ternyata dihikayatkan oleh orang-orang terdekatnya bahwasanya dia memang berilmu, tapi dia adalah anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Jadi mungkin gara-gara itu ya, mungkin. Jadi Allah hijabkan lidahnya dari la ilaha illallah. Kita tidak mengatakan dia kafir, tidak. Tapi ada kalanya berbakti kepada orang tua itu membuat seseorang teguh dan tawakal, dan la ilaha illallahnya itu masih ada gitu. Ya. Jadi ya ikhlas sekalian, kalau misalnya kita ini menuntut ilmu setinggi apapun, tapi kita masih tidak peduli sama orang tua, tidak bakti sama orang tua, maka tidak ada artinya ilmu kita, seolah-olah enggak ada artinya. Karena berbakti pada birrul walidain wa bil walidaini ihsana diqarinkan dengan masalah tauhid dan akidah. Diqarinkan dengan itu seolah-olah satu paket.
sepadan. Ijlis ya Khalid, ijlis hunak, khalas, ijlis hunak. Seolah-olah apa? Sepadan, yaitu bakti dengan orang tua dengan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu ini, ikhwas sekalian, enggak bisa kita itu menanggalkan di sini, yaitu melucuti bakti kita kepada orang yang paling berhak untuk mendapatkan ihsan dari kita, yaitu al-walidan, yaitu kedua orang tua kandung. Karena mereka orang yang paling berjasa, makhluk Allah Ta'ala yang paling berjasa di kehidupan kita ini. Untuk semua dari Allah Azza wa Jalla. Taib, di kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, kita insyaallah akan membahas tentang masalah tawakal. Sebagaimana tadi ana kabarkan, mengembalikan pembahasan tawakal ini tentu ada maksud, ya, yaitu agar apa? Agar kita nggak belok lagi, gitu loh. Ada kalanya seseorang itu segar imannya dengan kajian, masya Allah, tentang tauhid, masya Allah. Tapi namun kemudian bisikan-bisikan setan dan godaan-godaan serta tekanan-tekanan hidup bisa membuat dia berbelok, tidak sabit lagi, tidak kokoh lagi, tidak kuat lagi tawakalnya pada Allah. Sekarang kita bahas yaitu anwa'ut tawakkuli 'ala Allah, macam-macam tawakal pada Allah Ta'ala. Dalam kitab disebutkan tawakal pada Allah ada dua macam. Tawakal pada Allah ada dua macam. Dua jenis tawakal. Ahaduhuma, salah satunya yang pertama yaitu tawakkul alaihi fi jalbi hawaijil abdi wa hududhihi ad-dunyawiyah aw daf'i makruhatihi wa masaibihi ad-dunyawiyah. Tulis. Halas? Tawakal yang pertama, tawakal kepada Allah sekadar maju ikhwan yang di sini agak maju ikhwan, tolong itu karena nanti takutnya mereka saling pangku-mangku yang di belakang karena nggak ada space. Majuan ikhwan. Tapi ini kok ngeliat banyak yang hadir, masya Allah, alhamdulillah. Ini semua hidayah dari Allah loh. Ya, alhamdulillah. Jadi tawakal yang pertama, tawakal sekadar untuk memperoleh kebutuhan duniawi, yaitu yang pertama nih, macam tawakal yang pertama. Tawakal pada Allah sekadar untuk apa? A, memperoleh kebutuhan duniawi, atau B, terhindar dari madarat lah, gitu aja intinya. Ya, intinya begitu. Madarat keduniaan. Jadi yang pertama ini tawakal pada Allah hanya untuk masalah apa? Dunia. Ya itu boleh, maksudnya boleh. Bukan berarti haram, bukan. Tawakal kepada Allah untuk A, memperoleh maslahat duniawi, kebutuhan duniawinya, atau B, untuk menghindari apa? Madarat duniawiyah. Udah itu aja, kelas. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, at-tawakkulu alaihi fi husuli ma yuhibbuhu huwa wa yardah. Yaitu tawakal kepada Allah untuk memperoleh ridha dan cintanya Allah. Ya, untuk memperoleh ridha dan cintanya Allah. Ya, ini bukan mententunya saja. Seperti apa? Yaitu al-iman, al-yaqin, al-jihad, ad-da'wah. Iman, keyakinan, jihad, dakwah.
dan seterusnya. Keimanan termasuk juga amal soleh. Tawakal kepada Allah untuk memperoleh apa? Tujuannya memperoleh ridha atau cinta Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah untuk bisa beramal saleh sesuai sunnah di atas keikhlasan. Itu butuh tawakal. Itu yang kedua. Yang pertama bagus karena tawakal. Yang kedua afdal. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua macam tawakal ini mempunyai keutamaan yang berbeda. Ya. Dan hanya Allah yang mengetahui perbedaan keutamaan antara keduanya. Tadi yang pertama perhatikan baik-baik tuh, ingat selalu bahwasanya 1 dan 2 ini kerap kita lakukan dalam bertawakal. Yang pertama adalah untuk mencapai maslahat duniawi atau menghindari madarat duniawi. Oke, apa contohnya? Untuk menggapai maslahat duniawi yaitu ngais rizki keduniaan. Kalau memang cuman pengen dapat rizki aja gitu, dah gitu. Tawakal. Dagang, butuh tawakal. Ini yang pertama masuknya. Ya, yang pertama, dagang butuh tawakal karena pengen mendapatkan maslahat duniawiyah, yaitu apa? Fulus, uang, pelaris. Butuh tawakal pada Allah, menyerahkan urusan pada Allah sambil ikhtiar. Taib, nikah itu juga keduniaan. Ini kita belum sampai ngomongin masalah ibadahnya, ya. Keduniaan. Ya. Banyak bujangan itu pengen menikah hanya mentok yang penting nikah aja dulu, atau yang penting dapat istri, punya istri gitu loh. Udah gitu. Karena cakrawalanya belum begitu luas. Iya. Atau menikah karena agar bisa menjawab pertanyaan di Lebaran Idul Fitri, kapan nikah? Nah itu tujuan menikah tuh itu misalnya. Atau tujuan menikah supaya tidak dibully sama teman-temannya pas lagi nongkrong misalnya. Dah khalas, itu dunia. Oke, cuman itu tujuannya. Oke, itu tujuan. Tapi ketika perjalanan dia menuju nikah, dia tawakal pada Allah, masuk nomor ini. Mencari maslahat duniawi dengan menikah. Dah selesai. Ketika dia bertawakal, maka itu kebaikan buat dia. Itu untuk maslahat duniawi. Untuk menghindari madarat duniawi. Misal, semua dari kita punya aib pribadi, aib keluarga, aib yang hanya Allah lah yang tahu, misalnya ya. Qadarullah, ada beberapa pihak yang tidak baik ya, atau jahat ya, mengetahui aib pribadi kita, dan ada potensi mereka akan menyebarkannya. Ya, mungkin nggak seorang bisa kayak gini bisa. Entah dihacklah laptopnya atau handphonenya atau dan seterusnya. Dan madarat duniawinya apa? Bakal tersebar aibnya. Maka wajib atasnya tawakal kepada Allah dan taubat supaya Allah jaga namanya. Maka kata para ulama apa? At-tawakkulu nisfuddin wal inabatu wan nisful atsani wa nisful tsani al-inabah. Tawakal itu adalah separuh agama dan separuh agama lainnya adalah kembali kepada Allah. Gitu. Tawakal itu menyerahkan perkara. Inabah kita menyerahkan diri kepada Allah. Gitu loh. Menyerahkan yang tawakal menyerahkan urusan pada Allah. Inabah menyerahkan diri pada Allah dengan bertaubat dan beramal soleh. Itu kata para ulama. Jadi at-tawakkulu nisfuddin wa nisfu tsani al-inabah. Ya. Tawakal kepada Allah itu separuh agama dan separuhnya adalah kembali kepada Allah.
Orang kalau misalnya dia memang tawakal pada Allah, menyerahkan urusan ini pada Allah sambil berusaha, tapi dia tidak bertaubat, ini nggak lengkap sebenarnya. Tapi ketika seseorang diketahui aibnya oleh beberapa pihak yang kemungkinan besar akan membocorkan aibnya ke RT atau RW atau kecamatan atau bahkan ke media sosial, apa yang harus dia lakukan? Tawakal pada Allah dan inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada doa zikir pagi petang yang relevan dengan ini. Sok, silakan. Ya. Ayo, sok. Yang bisa jawab bisa pegang kepala marbot. Doa zikir pagi petang yang relevan dengan ini supaya aib kita tidak terbuka. Allahumma astur. Ayo, Pak. Ya apa? Ya Hayyu Qayyum. Oke, bisa. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Betul. Secara istinbat makna sahih, tapi ada yang lebih relevan. Ayo, sok. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya, ya. Oke, lanjut aja. Lanjut sendiri masing-masing aja ya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, ustur aurati, tutuplah aurat saya. Aurat itu ada dua, aurat fisik hissiyah, dan aurat ma'nawiyah. Aurat fisik ya aurat fisik. Kalau laki-laki antara pusar sampai lutut, dan yang lebih sahih pusernya bukan aurat, lututnya bukan aurat, tapi di antara itunya gitu loh. Maksudnya di setelah pusar dan di atas lutut. Itu yang lebih sahih. Jadi kalau lutut kelihatan itu bukan aurat. Itu yang lebih sahih. Itu laki-laki. Kalau perempuan ada aurat besar dan ada aurat kecil. Ya, kita nggak sedang belajar fikih ya, tetapi itu maksudnya aurat, tutuplah aurat saya. Wa amin rawati, dan berikanlah rasa aman terhadap rasa takut saya. Ketika aib kita terbongkar, nggak ada yang bisa menutupnya kecuali Allah. Pakai doa itu. Ya. Begitu. Oke? Pakai doa itu. Insya Allah Allah tutup, tapi harus apa? Itu tawakal, dan harus antum kembali pada Allah, gitu loh. Jangan tawakal iya tapi tetap aja maksiat. Itu kan tawakal sih, tawakal tapi maksiat. Ya Allah buka lagi nanti, karena antum seperti main-main gitu, setengah-setengah nih kayak ini. Khawatirnya tetap dibuka sama Allah gitu. Ya, ini solusi buat siapapun yang lagi gamang karena merasa auratnya tersingkap. Kadang kalau aurat fisik tersingkap sekali selesai. Atau misalnya dia pernah pasang di media sosial foto yang menampakkan auratnya dan sekarang sudah hijrah. Ya, hijrah ke Habasyah atau hijrah ke Madinah, ya. Sekarang sudah hijrah. Dan merasa dan dia sudah tidak tahu lagi password dan email untuk akun tersebut. Ya enggak? Ada enggak kayak gitu? Ada, banyak. Karena itu Twitter lama atau Facebook lamanya dia, dan masih banyak kumpulan foto-foto di masa jahiliyahnya. Jadi ada Abu Lahab, Abu Jahalnya itu. Ya. Gimana cara sekarang supaya tidak ada orang pengajian atau ikhwan pengajian yang men-track masa lampaunya? Nyawa hacker. Nggak ada fulus. Iya. Ya udah, tawakal pada Allah dan kembali ke Allah. Allah tutup. Mungkin tutup ya, akunnya nggak tertutup, tetap bisa diakses sama sebagian orang, tetapi Allah buat mereka itu lupa dengan itu, atau nggak dilihat oleh orang itu. Jadi orang itu punya kesibukan sendiri, jadi nggak ada ikhwan yang melihatnya. Bisa. Ya Allah, ustur aurati, tutuplah aurat saya dan berikan rasa aman untuk rasa takut saya. Begitu jemaah, ya. Begitu. Itu tawakal, menghindari apa? Madarat. Maka ketika
atau musibah. Ya, ketika kita dilanda musibah atau kayaknya ini bakal dapat madarat, tawakal pada Allah tapi juga taubat dan lakukan amal soleh, maka Allah akan melihat kesungguhan kita dalam menghindari musibah tersebut. Begitu, itu tawakal untuk maslahat duniawiyah ya. Kehormatan kita tuh maslahat duniawi, ikhwan, ya, kehormatan kita maslahat duniawi. Kedua, tawakal kepada Allah untuk memperoleh apa-apa yang Allah cintai dan ridhai. Tawakal dalam beramal soleh ini. Jadi tujuan beramal soleh apa? Supaya dapat ridha Allah, kan itu tujuannya. Kalau tujuannya amal soleh supaya dapat dunia, nah ini malah menjadikan amalan akhirat sebagai lahan dunia. Ini nggak boleh, ini bisa syirik ya. Tapi dia beramal soleh tujuannya supaya dapat ridha Allah, dan dia minta sama Allah supaya dilancarkan amal solehnya ini. Taib, nikah itu amal soleh atau bukan? Bisa nggak menjadi amal soleh? Bisa. Ketika dia memaksudkan nikah itu untuk menjaga iffah, rasa malunya, menjaga menjaga kemaluannya juga, menjaga keterjagaan hatinya juga dengan menikah. Maka dia mencari ridha Allah dengan menikah. Dan dalam perjalanan mencari jodoh itu juga dia harus tawakal kepada Allah, karena dia itu tahu dirinya sedang mencari ridha Allah dengan menikah. Mungkin enggak? Tapi enggak semua orang yang menikah itu memang mencari ridha Allah, enggak semuanya, ya kan? Ada yang memang murni karena dunia, karena ya saya kan jomblo, saya kan cowok, ya nikah dong gitu. Ya. Beberapa ikhwan ada yang nikah lagi, poligami. Karena apa? Karena dikomporin sama ustadznya atau sama ikhwan lainnya. Cuman itu doang. Nyari prestige supaya makomnya makom mahmuda. Maka dia pun kembali kepada Allah. Cuman karena ujungnya karena apa? Supaya dapat manzilah, atau supaya kalau dia dikomporin gak merah lagi mukanya. Cuman itu doang. Maka ini hanya maslahat duniawiyah. Betul dia tawakal, tapi ya cuma sebatas itu doang. Ya begitu. Dagang bisa dunia, bisa akhirat. Ya enggak? Dunia cuman supaya dapat duit. Dunia cuman supaya istri nggak bawel lagi. Itu cuma itu. Dunia cuman supaya token listrik nggak bawel lagi. Cuman itu dunia semua. Kalau tujuan dagang cuman sebatas di situ, maka kholas dunia, kholas. Tawakal silahkan, malah bagus, alhamdulillah. Tetapi mentok selesai dari dunianya terpenuhi, selesai urusan. Tapi ketika berdagang karena mencari ridha Allah, mungkin nggak, sangat mungkin. Bahkan pedagang yang shadiq, yang jujur, yang berkah itu malah akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Masya Allah, tinggi makomnya. Berarti berdagang ini bisa bertujuan mencari ridha Allah. Nah, kalau sekarang antum pedagang, pengusaha, pekerja, karyawan, atau apapun usaha antum yang halal, dan tujuan endingnya itu dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala dan memperlihatkan kepada Allah bahwasanya saya ini mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dari usaha. Ya Allah, terimalah usaha saya karena mencari ridha Allah. Maka tawakalnya dia nilainya beda. Beda dengan tawakal orang yang cuma ujung-ujungnya cuma dunia saja. Beda, Pak. Ya. Dek, antum mau jadi apa kau gede? Antum, nama antum siapa? Mas Dek ya. Nama antum siapa? Antum kayak orang barat atau Anda salah lihat apa gimana? Mas Muk, what's your name? What's your name, sir? Tahu bulat. Are you from Russia? You're from Russia? What country from you? What country are you from? You can speak English? Sunda. Hah? Gak bisa bahasa apa kamu? Hah? Jawab kromo inggil bisa nggak? Bahasa Indonesia bisa. Namanya siapa? Louder. Jan Bulat. Bapaknya mana bapaknya sekarang?
Bapaknya? Bapaknya di Rusia. Di Bali. Muslim bapaknya. Ibu di mana ibu? Di Rusia. Enggak, kamu ngapain di sini terus? Enggak, kok kamu di sini? Mana? Saudara kamu atau pengasuh kamu mana? Hah? Santri dari Rusia, masya Allah. Bapak di Bali, ibu di Rusia, kamu di Cibinong. Masya Allah, masya Allah. Kok bisa? Itu buku dari mana? Dari mana? Wonosobo atau dari mana? Masya Allah. Bisa bahasa Indonesia. Kalau besar mau jadi apa kamu? Hah? Enggak, kamu kayak Roman Abramovich loh. Lihat kayak apa ya? Kayak pemilik Chelsea apa mana itu? Kamu kayak Roman Abramovich mirip. Tahu Roman Abramovich nggak? Lu malah anak yang tahu, ini bahaya juga. Masya Allah. Suf, lihat anak-anak misalnya ketika anak-anak itu pengen jadi dokter, pengen jadi profesor, pengen jadi itu. Emang mereka pikirin cari ridho Allah nggak? Enggak. Jadi kalau udah gede, udah dewasa kayak kita semua, kemudian mentok cita-citanya cuman pengen ini jadi ini, dunia saja, antum nggak beda sama Susan. Iya, mentok di situ. Iya, kita kan ya amalan itu kan lillahi ta'ala gitu loh. Jadi jadikan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salat saya mencakup salat secara bahasa dan secara syariat, doa dan gerakan salat. Wa nusuki, nusuk secara bahasa yaitu amal ibadah. Secara syariat nusuk itu menyembelih lillahi ta'ala. Wa mahyaya, kehidupan saya, whole life, seluruh dari hidup saya lillahi ta'ala. Wa mamati, kematian saya lillahi ta'ala. Maka sekarang bukan saatnya setelah sudah mengenal tauhid, bukan saatnya, udah nggak saatnya lagi kita itu untuk mentok di dunia. Iya, udah nggak saatnya, memalukan kalau cuma mentok di dunia. Jadikan amal-amal kita sebagai wasilah untuk menggapai ridho Allah dan kita tawakal di nomor 2 ini. Ya, faddal, antum mau punya usaha besar, dagang besar, proyek besar, tafaddal. Tetapi harus ujung-ujungnya mencari ridha Allah Ta'ala. Ya, dan bertawakallah dalam hal itu. Taib, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya pada bentuk yang kedua, yaitu dalam masalah mencari ridha Allah, niscaya Allah akan memenuhi seluruh harapannya pada tawakal bentuk yang pertama. Jadi kalau misalnya tawakal antum itu fokus mencari ridha Allah, sebenarnya hal-hal yang sifatnya duniawi Allah cukupi, penuhi. Gitu. Kalau antum tawakal pada Allah dalam rangka ibadah, dalam rangka mencari ridha Allah, itu tujuan hidup antum betul-betul. Yang nomor pertama tadi sebenarnya akan Allah cukupi. Akan Allah cukupi. Begitu. Tapi dengan usaha tentunya. Tapi Allah permudah insyaallah. Ya. Kalau ternyata selama ini seret ekonomi dan banyak ganjalan rintangan di kehidupan, pasangan nggak normal, coba kita menuju tawakal yang kedua. Bakal difikskan problem tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Coba yakini itu dulu, akan antum melihat jawabannya esok hari. Iya. Karena meyakini jawaban sebelum terjawab itu akan membuat jawaban semakin ditunggu dan indah rasanya. Tapi kalau ragu akan jawaban sebelum ada jawaban, antum terlambat, baru tahu jawabannya ketika terjawab. Oh iya ya, nah gitu. Yakini dari sekarang jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Doa, bahkan dikatakan bahwasanya jika seseorang diilhamkan untuk berdoa, berarti Allah janjikan padanya jawaban.
Jika seseorang diilhamkan untuk berdoa, jika seseorang terinspirasi untuk berdoa, itu tandanya Allah ingin menjawab orang ini. Tapi jika seseorang ditutup dari doa, maka itu menunjukkan Allah tuh nggak akan ngasih apa-apa buat dia, gitu ya. Jadi kalau antum terinspirasi, pengen doa terus, berarti Allah akan jawab antum. Tapi kalau misalnya antum sudah malas doa, ntar juga jadi, kan gitu. Dengan alasan tawakal, itu menunjukkan Allah tidak ngasih apa-apa buat antum. Kalaupun ngasih, itu karena kemurahan dari Allah, bukan karena amal ibadah antum. Taib, sedangkan jika ia bertawakal kepada Allah pada bentuk yang pertama saja, urusan dunia saja, maka Allah memang tetap akan mencukupkan baginya. Iya, tetap. Buah dari tawakalnya itu tapi bukan berupa sesuatu yang Allah cintai, Allah ridai, bukan. Dagang, tawakal pada Allah. Dagang misalnya ayam potong, tawakal sama Allah. Tapi murni karena cuma pengen dapat duit, dah selesai itu aja, mentok di situ. Tawakal sama Allah, usaha. Allah cukupi nggak? Insya Allah Allah cukupi. Tetapi hasil dari itu bukan sesuatu yang Allah ridhai dan cintai, yaitu hanya sebatas dunia. Yang mana dunia itu sebenarnya Allah tidak ridho. Bahkan kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Wa mal'unun man fiha. Dunia itu terlaknat dan apa-apa yang di dalamnya itu terlaknat kecuali yang mengandung zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Jemaah sekalian ikhwah rahimakumullah. Kenapa kok di sini kita mulai mengerti bahwasanya tawakal kepada Allah hanya untuk urusan dunia itu walaupun akan dipenuhi oleh Allah tetapi tidak menuju keridhaan Allah. Kata para ulama yaitu ad-dunya jifah wal asadu la yaqa'u 'ala al-jiyaf. Ya. Sekarang kenapa bagi singa, hewan seperti kijang dan semisalnya itu yang masih hidup precious? Karena masih hidup. Dunia itu ibarat bangkai. Ya kan? Dunia itu ibarat bangkai. Dan singa-singa itu tidak memburu bangkai. Yang dia buru apa? Yang masih hidup lah. Yang masih hidup. Kalau antum pengen menjadi seperti seekor singa gitu loh, antum jangan memangsa bangkai. Atau antum seperti burung bangkai. Ya kan? Bahkan ada suatu video yang ajaib. Ada seekor kucing mengendap karena ada seekor burung sedang menghinggap di salah satu atap. Burung itu diam, ya, tapi hidup. Mengendap perlahan-lahan, ya, akhirnya menyergaplah kucing itu, menyergap burung, dan burungnya diam aja sampai mulut mereka bersentuhan. Ketika menyergap, kucingnya bingung dengan sikap burung ini. Kan biasanya kan biasanya burung kalau disergap itu kan kabur gitu ya kalau terbang. Ini diam, enggak setetes pun enggak bergerak gitu loh. Diam aja. Ternyata burung ini buta. Akhirnya kucing ini enggak jadi makan burung ini. Kenapa? Karena dia enggak mau memakan sesuatu yang rendah baginya gitu loh. Ya. Itu yang masih hidup. Tapi tidak pantas dia untuk memakan sesuatu yang serendah ini. Biarkan dia hidup. Seorang muslim itu sebenarnya seharusnya lebih afdol dari itu. Ketika dia tahu dunia itu ibarat bangkai yang kelak akan mati, maka dia enggak mencari itu. Kalaupun mencari hanya sebagai pijakan untuk menuju akhirat. Suatu ketika seseorang dikisahkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Uddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin. Kalau antum mau lagi banyak ujian, Pak, ya, ikhwan, akhwat.
ana sarankan antum beli buku Uddatus Sabirin karya Ibnu Qayyim. Terjemahnya ada. Ya, terjemahannya ada, pustaka apa ya? Pustaka fulan pokoknya lah, ada lah. Lupa lah, Kisti kalau nggak salah, Kisti Press kalau nggak salah. Nah itu ada kitab namanya Uddatus Sabirin. Itu isinya itu Masya Allah. Kalau orang lagi kena musibah baca itu, lagi sulit baca itu, insya Allah dadanya enak, lapang. Dikisahkan oleh beliau ada seorang dimimpikan sesuatu, ya, yaitu dia melihat, ketika di mimpinya dia melihat ada seorang perempuan membelakanginya, kelihatan dari belakang rambutnya itu indah sekali. Terus pakainya tuh bagus, kelihatan kayak ini, kayak perempuan cakep nih kayak ini, ya kan? Perempuan ini kayak cakep nih. Namun kemudian berbaliklah perempuan itu, ternyata mukanya itu hancur dia. Ini kayak kalau bahasa kita kayak apa, mimpin kuntilanak gitu loh. Dari belakang kayak gelis nih, aduh gitu kan. Pas dilihat, waduh, wah, la haula kata billah. Jeleknya minta ampun. Ditanya oleh dia, siapa kamu? Kata perempuan itu, aku adalah dunia. Nah, mulai soundtrack kita ya. Aku adalah dunia, kata. Dunia itu ketika kita melihat dari belakang indah, cantik, semerbak, kita tertarik dengannya. Tapi ketika kita melihat hakikat darinya, karena manusia itu hakikatnya biasa di muka gitu, mengenalinya di muka. Kita mengenalinya melalui mukanya, hancur, bangkai gitu loh. Gitu. Makanya kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum bil akhirati hum ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum bil akhirati hum. Ada yang hafal surat Ar-Rum, ikhwan? Halaman kedua pojok kanan atas. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang barat, orang-orang kafir mengetahui yang zahir, yang tampak zahir umum saja dari kehidupan dunia. Berarti apa? Mereka enggak ngerti hakikat dunia. Yang mana kata sebagian ulama, dunia ini ibarat bangkai dan asad. Asad ini adalah binatang yang paling tinggi prestisnya. Makanya disebut King of Jungle walaupun tidak tinggal di jungle. Karena tinggalnya di Sahara, di gurun apa di semacam itu. Enggak di hutan belantara, enggak ya. Di hutan belantara sih macan, ya kan? Ya. Tapi kenapa king dia? Nah, gitu. Di antaranya karena nggak bakal, dan bahkan umumnya binatang yang apa namanya, binatang buas itu tidak mau makan bangkai kecuali hiena. Tahu? Makanya namanya hiena. Hiena dina. Ya, enggak. Hiena itu suka merebut garapan binatang lain gitu. Anak aja kalau ngeliat hiena tuh sebel anak. Ya karena hiena namanya, karena ini binatang hiena, gitu kan? Sebel. Iya, kadang-kadang pack of hiena, gitu apa namanya, satu komplotan hiena, dan ini apa bangkai yang lagi dikerubutin binatang yang menggarapnya gitu. Hiena datang mengusir mereka, membajak binatang yang sudah bangkai udah bangkai dibajak lagi rumahnya. Makanya namanya hiena, dunia itu hiena, gitu kan? Nah, tapi Asad nggak mau gitu. Ya, seenggaknya masih ada nyawanya lah gitu, dia matikan, gitu loh. Masih ada value-nya, nilainya masih ada. Kemudian sebaliknya, ada juga di sini kata para ulama, al-musibatu kas-sab'u was-sab'u la ya'kulul mayyit. Sebaliknya, musibah itu seperti binatang buas. Ya, ini mirip dengan tadi, tapi was-sab'u binatang buas, sab'u itu para binatang buas, beda-beda macam, tapi binatang buas semuanya. Was-sab'u la ya'kulul mayyit. Binatang buas itu tidak mau memakan bangkai.
Jadi jadi kita gini loh. Musibah itu ibarat apa tadi? Binatang buas. Dan binatang buas itu hanya mencari yang hidup. Ya. Ujian ini ibarat binatang buas. Dan ujian hanya untuk orang yang hatinya hidup. Kalau hatinya mati, nggak ngerasa ada ujian. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kerajaan jin, kerajaan manusia, pemahaman tentang hewan dan seterusnya. Tapi kata beliau, ini ujian. Apakah Allah Ta'ala akan melihat saya ini kufur atau syukur? Kenikmatan itu ujian bagi orang yang hidup hatinya. Ya. Jadi gitu, bagi orang yang hidup hatinya. Tapi bagi orang yang mati hatinya, nikmat itu untuk dihedonkan, sengsara itu untuk dirundungkan gitu loh. Tapi bagi orang yang hidup hatinya, nikmat itu untuk disyukuri, musibah itu untuk disabari. Ya, begitu cuma. Oke. Masya Allah. Semoga Allah rahmati saudara-saudara kita itu. Amin. Dan juga kita terutama. Ya. Jadi ingat ikhwan, kalau kita cuma nyari dunia, ya kita dapat. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, dunia Allah jamin. Nah, akhirat Allah akan sesuai janjinya. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Itulah janji Allah. Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya sendiri. Nah, jemaah sekalian ikhwan rahimakumullah. Nanti insyaallah pada bulan mendatang masih tentang tawakal. Masih tentang tawakal. Dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla memerlukan sebab. Maksudnya memerlukan al-akhdhu bil asbab, yaitu menempuh trek sesuai syariah untuk mencapai tujuan. Sehingga tawakal itu tidak bisa sempurna kecuali dengan ilmu tauhid dan fikih. Ya, ilmu tauhid dan fikih. Saya kasih contoh. Seseorang dia ikhtiar untuk jual beli, dagang ya, usaha. Mungkin dia punya ilmu tauhidnya, tapi dia nggak kenal riba dan segala jenisnya. Maka boleh jadi dia berusaha tawakal secara akidah, tapi secara ikhtiar dia gagal karena jangan-jangan menempuh jalan riba. Saya kasih contoh juga lebih detail. Misal, Anda punya fulus banyak dan antum nggak punya, sebagaimana kelihatannya begitu. Ya. Nah, antum pengen usaha, merayu Anda, tolong invest dong di Anda, Anda pengen usaha, kata antum. Antum usaha apa? Usaha cilok. Masya Allah, oke lah. Cilok, cilor, cireng, cimol, ya. Disingkat jadi C4, ya, C4, ya, cilok, cimol, cireng, ya, dan seterusnya. Berapa antum butuh ini? Investat, Anda butuh 20 juta lah, untuk segala device, equipment, masya Allah. Bahasanya ajaib ya, padahal kan penggorengan gitu kan, kompor gas kan gitu, tapi pakai device, ya, equipment, tools, gitu kan. Oke, 20 juta ya, Anda invest. Oke, Ustaz. Ya. Percaya aja sama Ustaznya gitu. Ada Ustaznya bilang, antum tiap bulan, ini kan 20 juta nih. Tiap bulan, Anda narik 10% laba Anda. Harus kayak gitu. Berarti kan Anda tiap bulan harus dapat berapa? 10% dari 20 juta berapa? 200 ribu, 2 juta ya? 2 juta. Tiap bulan store karena 2 juta sebagai laba buat Anda. Flat, tahu flat ya? Apa namanya? Tetap gitu tiap
bulan. Oh ya Ustaz, karena Ustadz gitu loh, masa disalahin? Enggak lah, Ustadz gitu kan. Ustadz nggak salah, yang salah pokoknya antum terus lah pokoknya. Nah kemudian udah terjadi. Ini ikhtiar bukan? Ikhtiar. Tawakal nggak? Tawakal sama Allah. Menempuh jalan nggak? Iya. Tapi syar'i atau tidak? Syar'i dong, kan nama Ustadz sunnah lagi gitu. Mas Ustadz sunnah nggak mungkin riba gitu misalnya. Gimana Putin, Vladimir Putin. Gak namanya siapa tadi? John Ru. Siapa namanya? Jamburat ya. Lah antum ana panggil from now on till the end of the day ana panggil antum Jabir. Oke? Ana panggil antum Jabir boleh? Jabir, tahu Jabir? Nama sahabat Nabi. Daripada anak bilang jangan bulat mending Jabir, oke? Ya Jabir, anak panggil Jabir, khusus panggilan dari anak, oke? Oke? You agree with me? Jangan aku doang, ngerti nggak? Atau anak ngomong apa ngerti nggak, Mas? Berapa usia antum? 12 tahun. 12 tahun. Ya Jabir, anak panggil antum Jabir, oke? Ya, baik. Tahu nggak tadi anak mau nanya apa? Anda sendiri lupa loh, gara-gara nama antum ini beneran lupa. Allah musta'an. Riba. Kenapa riba? Karena fix. Kenapa fix? Karena seger. Fix itu enak, seger gitu. Kenapa? Bunga. Persentase bunga. Persentasenya dari laba. Untung terus. Banyak banget ini alasan ini. Zalim, apalagi masuk neraka. Karena perjanjian. Sebenarnya semuanya benar, saling melengkapi. Benar, semuanya benar, saling melengkapi. Yang salah Jabir doang. Ya semuanya benar. Jadi gini ya kan, investasi itu atau mudharabah, orang investornya itu harus juga menanggung risiko kalau rugi dan mendapatkan laba kalau untung gitu loh. Tapi untung itu persentase sifatnya, bukan nominal flat, persentase, dan itu persentase dari laba, bukan persentase dari invest. Ngerti ya? Beda. Kan tadi Anda bilang 10% dari laba dari investasi saya. Berarti kan 10% dari 20 juta, 2 juta. Berarti flat setiap bulan 2 juta Anda harus dapat. Ini riba. Walaupun Ustaz sunnah, hatta jenggotnya sampai lutut, tetap ini riba. Riba ini. Ya, jadi harus tahu ilmunya gitu. Atau cek kamu Ustaz, apa ini bukan riba ya Ustaz? Antum curiga sama ana, udah nak bantu antum masih kayak gitu nanya mana? Ustaz sunnah. Ya, misalnya gitu. Nah, kalau dia tawakal pada Allah tapi ikhtiarnya tidak syar'i, apakah Allah ridha? Tidak ridha. Ini yang penting. Ini penting sekali. Islam itu agama perfect dan perfeksionis. Niatan harus benar dan tracknya juga harus benar. Jadi tujuannya untuk Allah harus benar, ikhlas. Ittiba'nya juga harus benar. Yaitu how to do it-nya itu harus benar. Tata caranya harus benar. Itulah Islam. Gitu. Makanya dalam Islam ini enggak ada kaidahnya apa? Al-ghayah la tubarrir wasilah. Tujuan itu tidak serta-merta langsung membenarkan tata cara. Banyak orang itu yang penting tujuannya bro, yang penting ikhlas, yang penting dia maunya baik. Tapi kalau caranya enggak benar, si pitung jadinya. Robin Hood. Ya enggak? Robin Hood tuh baik loh niatannya. Anda nggak tahu Robin Hood ada apa enggak, apa cuma di filman nggak tahu. Si pitung juga niatannya baik loh, tapi mereka perampok pak. Si pitung termasuk merampok harta cukong-cukong kaya atau orang-orang kaya yang koruptor, dirampok untuk disaurahkan kepada
fuqara wal masakin dan mustahiqin, ya. Gitu. Tapi secara syar'i mereka benar nggak? Nggak benar. Coba sekarang ketika jadi robber perampok, ya, ngerampok misalnya koruptor, saya rampok supaya dibagikan ke fuqara miskin. Kita ngerampok, bilang ke perampok lainnya, kita harus tawakal sama Allah supaya tujuan kita tercapai, gitu. Ngomongnya kayak gitu tuh, seperti Ustadz ngomongnya. Iya, insya Allah kita akan tawakal pada Allah. Iya. Dan istikharah dulu sebelumnya. Kira-kira ini bener nggak? Ya nggak bener, gitu loh. Tujuan mungkin bagus sih, pengen membahagiakan fuqara masakin. Caranya nggak bener. Di sini Islam itu mengharuskan adanya apa? Perfeksionis. Dari segi apa? Tujuan amalan dan dari segi cara beramal. Tujuan beramal ikhlas lillahi ta'ala. Cara beramal ittiba sesuai syariat Nabi SAW. Itu baru perfect. Ya, begitu ya, ikhwan. Sekarang kalau antum punya usaha, scan usaha antum. Apakah ada kemungkaran atau enggak di situ? Kalau ada kemungkaran, remove kemungkaran itu supaya tawakal antum sempurna dan hasilnya tawakal sempurna dari Allah SWT. Begitu jemaah sekalian. Jangan cuman kita harus tauhid. Bener harus tauhid, tapi kalau enggak diimbangi dengan pemahaman bagaimana caranya secara syar'i, maka antum berarti meremehkan juga ini masalah tawakal, ini ikhtiar. Begitu, Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, baik. Ada ikhwan yang mau bertanya langsung, tafadhal. Jabir, mau bertanya Jabir? Semoga Allah Ta'ala rezekikan antum hafalan 30 juz. Oh, sudah hafal berapa juz yang Jabir? Jabir. Berapa juz sudah hafal? Saking banyaknya sampai nggak tahu ya, Masya Allah. Ya. Semoga 30 juz insya Allah ya Jabir. Insya Allah, amin. Amin kan ya Jabir? Amin. Iya. Dan juga antum saya itu hafal hadis-hadis yang banyak dan menjadi seorang yang berilmu tinggi dan menjadi penyebab kedua orang tua antum juga masuk surga. Allahumma amin. Oke Jabir. Ayah ibu muslim? Alhamdulillah. Kenapa antum diem aja? Karena di negara orang lain ya? Hah? Ada yang mau bertanya ikhwan? Langsung mungkin pertanyaan langsung tunjuk tangan mungkin. Baik. Dari akhwat apa dari ikhwan? Oh, akhwat nggak ada. Ada orangnya tapi. Oh, ya. Kalau kita berdoa agar usaha kita bisa memberikan keuntungan dunia dan akhirat, maka hal ini masuk kepada tawakal yang mana? Pakai ka bukan pakai qaf. Berdoa agar usaha kita bisa memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Oke. Di sini dilihat kepada yang dominan ya. Dominannya dia lebih ke dunia atau ke akhirat dalam usaha itu. Di situ jawabannya ya, karena sesuatu itu dihukumi mana yang lebih dominan. Wallahu a'lam. Ya karena ini enggak dirinci seperti apa usahanya, jadi saya ringkas juga jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nisa 129, apakah bisa dikiaskan kepada anak bahwa kita tidak bisa adil walaupun menginginkannya? Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ini, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mailati wala tadharuha kal mu'allaqah." Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri kalian walaupun kalian berhasrat untuk berbuat adil. Ayat ini menjadi ayat yang dipakai oleh orang-orang yang anti poligami atau istri-istri yang enggak mau suaminya poligami. Yang adil yang dimaksud di dalam ayat ini adalah keadilan mahabbah, kecondongan hati. Kalian tidak akan bisa bersikap adil dalam kecondongan hati terhadap istri-istri kalian walaupun kalian pengen membagi hati yang sama, nggak bisa. Ya, pasti ada di antara salah satu istri yang lebih antum sukai dari sisi ya, itu ada panggilan ya.
dari satu sisi tanpa lainnya. Misal istri A lebih antum sukai dari segi akhlaknya, itu wajar. Istri B lebih antum sukai dari segi cantiknya, itu pasti gitu, ya. Atau istri A antum sukai everything about her, itu antum sukai semuanya. Istri B ini nggak ada antum suka dengan dia, bahkan antum merasa apes bersamanya, misalnya itu ya mungkin ya, itu mungkin terjadi ya. Nah, hati itu nggak bisa dinetralkan 100% semuanya harus adil, nggak bisa hati. Walau harastum. Tapi fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Namun kalau memang itu terjadi pada antum, jangan terlalu condong sepenuhnya. Dan jangan antum gantung salah satunya sehingga seolah-olah bukan istri, jangan. Itu dosa, ya. Apakah bisa dikiaskan dengan anak? Jawabannya tidak. Dari segi apa? Kalau dari segi ada anak yang lebih kita sukai akhlaknya, itu jelas, iya. Tapi kan ayat ini berbicara tentang perempuan, yang mana perempuan-perempuan ini atau istri-istri ini kita manfaatkan untuk hubungan seksual, melayani kita, menservis kita, dan itu tidak ada pada anak. Bisa dikiaskan dari sisi mungkinnya seorang bapak atau ibu punya kecondongan kepada salah satu anak, itu mungkin. Tapi tidak secara komplit bisa dikiaskan dengan anak. Karena fungsi anak dengan fungsi istri berbeda. Ya. Jadi begitu ya. Bahwa kita bisa nggak adil dalam masalah anak, harus adil sebagaimana istri juga. Ini juga bisa dikiaskan. Dan tidak boleh tidak adil terhadap anak. Sama dengan istri juga. Adil dalam memberi hadiah, harus adil. Tapi sebentar, fahami baik-baik. Perbedaan ada dua macam, namanya memberi hadiah ada dua macam. Baik terhadap para istri atau terhadap para anak. Kalau anak cuma satu, pasti adil antum insyaallah. Satu doang. Kecuali antum ngasih juga ke jin korinnya. Nah ini baru. Satu doang gampang lah. 2, 3, 4, 5 misalnya. Harus adil. Adil terbagi menjadi dua. Hadiah dalam memberi hadiah. Ya, adil dalam kebutuhan hidup itu tidak bisa disamakan semua anak karena beda-beda kebutuhan. Itu jelas. Adil dalam masalah hadiah ini yang harus paham. Hadiah terbagi menjadi dua. Ya. Hadiah dengan adanya sebab yang mengharuskan adanya hadiah, atau dengan adanya sebab yang membutuhkan hadiah. Yang kedua, hadiah yang tanpa sebab yang membutuhkan hadiah. Ana ulangi. Yang pertama, hadiah bisababin yaqtadih, dan yang kedua, hadiah biduni sababin yaqtadih. Perlu contoh nggak, ikhwan? Perlu, karena kita semua punya anak beragam dan banyak. Mungkin sebagian ada berapa. Hadiah dengan adanya sebab, itu yang pertama. Maka itu boleh beda atau tidak adil atau tidak sama, atau bahkan satu diberi hadiah satunya tidak. Ya, waktunya kita masuk kelas ya. Hadiah dengan sebab contohnya apa? Kebanyakan kepala. Hafalan. Ya. Sejak ya sama Jabir pendengaran agak gimana gitu Jabir ya. Masya Allah. Misal antum punya 3 anak. 1 SMP, 1 kelas 6 SD, 1 kelas 4 SD. Kompetisi siapa yang bisa menghafal surat An-Naba lebih awal, dia dapat. Nah, ini kan nanti kan dapat hadiah. Ternyata yang SMP lebih awal, ya namanya lebih gede ya. Ya udah dikasih hadiah. Ini nggak apa-apa. Karena ada sebab. Ya, ada sebab. Contoh lain, ini bukan hajat ya, kalau kebutuhan beda ya. Kebutuhan misal SMP butuh motor, SD nggak butuh motor. Ya antum kasih SMP motor, ya SD kasih motor nggak? Enggak, sepeda mungkin. Tapi kan nominalnya beda. Ini nggak bisa dikatakan nggak adil karena sesuai dengan kebutuhan. Ini beda. Kalau tadi hadiah, oke, karena ada sebab.
Atau sebab yang bukan sifatnya kompetisi, tapi sebab yang sifatnya dadakan misalnya. Ya. Misalnya anak yang SD ternyata bersihin kebun gitu loh. Taman dibersihin. Masya Allah kamu baik banget, dikasih hadiah. Yang SMP dari tadi main game terus, nggak dikasih hadiah. Nah ini boleh, kayak gini boleh, karena ada sebab. Jadi nggak diproses. Wah kok bapak nggak adil? Antum bilang aja, menurut Ustadz Hasan di kajian Sabtu hadiah gitu. Ingat ya, hadiah terbagi juga. Hadiah pertama yaitu hadiah dengan adanya sebab, yang bukan munkar sebabnya, ya, sebab yang wajar dia diberi ganjaran dan reward dari itu. Ya. Contoh lain, ayo nak, siapa yang mau pijitin bapak? Ya, gitu. Ada hadiahnya nggak? Rahasia, gitu. Ternyata yang paling ikhlas adalah anak kedua, dipijitin. Kamu nggak dikasih hadiah nggak apa-apa nak? Nggak apa-apa pak, saya ikhlas, gitu kan misalnya. Ya udah nih hadiah, dapat voucher game misalnya. Yang lain nggak dapat. Ada sebab nggak? Ada sebab, gitu. Beda yang kedua, hadiah tanpa sebab, karena suka aja. Kamu hari ini ganteng deh nak, gitu. Dah bapak kasih hadiah. Nggak boleh kayak gitu. Nanti anak lain, berarti saya jelek dong kata anak lain. Kan saya yang paling mirip sama bapak, gitu kan. Ini bukan sebab yang logis ya kayak gini mah. Ya, bukan sebab yang logis. Jadi hadiah yang tanpa sebab harus adil kalau antum beri hadiah. Iya. Termasuk hadiah yang dengan sebab ya. Misal dengan sebab nih. Antum punya anak 5. Antum antum ajak yang kedua, giliran yang kedua untuk ikut ke pasar belanja misalnya antum. Nah, kan di situ ada haus apa, kamu maunya apa, sukanya apa? Boba duren gitu misalnya. Ya, kasih dia boba duren. Hadiah buat dia karena nemenin antum. Yang lain yang di rumah dikasih nggak? Enggak. Bener nggak ini? Bener, karena apa? Karena ada sebab, yaitu dia udah nemenin antum. Ya enggak? Seperti itu. Ya. Jangan ujuk-ujuk anak lagi pada diem gitu. Wah, rambut kamu bagus. Ini bapak kasih hadiah. Enggak bisa. Ini enggak ada sebab yang logis kayak gini. Ya gitu ya. Kalaupun mau kasih hadiah, yang lain juga harus dikasih hadiah. Kita bedain. Ya begitu wallah. Begitu juga dengan para istri. Ini enggak perlu dirinci karena antum nanti pulang hari Ahad terasa hari Senin ya. Bismillah, Ustadz, saya seorang karyawan yang menerima penghasilan tetap atau gaji bulanan. Terkadang berpikir merasa kurang bertawakal terhadap rezeki duniawi karena seolah-olah setiap bulan menerima gaji. Mohon nasihat dan petunjuk dari Ustadz cara bertawakal bagi seorang karyawan, dan jika ini termasuk syubhat mohon diluruskan. Wah, antum kalah mencicak antum. Cicak aja nggak gajian aja nerima dia makannya laron. Dan antum lebih afdol daripada itu, tapi rasa-rasanya masih belum tawakal. Gini loh. Kan urusan dunia itu kan kita lihat pada orang yang lebih rendah daripada kita. Sekarang kalau antum melihat orang-orang yang ada di sekitar antum atau di jalanan lebih mudah men-track dan melihat orang-orang yang jauh di bawah kita. Antum kira orang-orang Gojek itu mereka orang kaya, kecuali yang pakai Gokar ya, yang GoFood, GoSend, GoRide. Antum kira orang kaya. Kadang-kadang antum naik GoRide atau Grab bike, antum dapatkan baunya bau keringet. Dan ini jaket udah berapa buluk ini nggak tahu, udah burik-burikan jaketnya. Penghasilannya nggak seberapa ikhwan, tapi effort yang dikeluarkan lebih tinggi gitu loh. Dan mereka itu masih mau tawakal sama Allah, dan sebagiannya masih memarkirkan motornya di masjid untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Mereka masih jauh lebih. Padahal apa? Mereka orderan belum tentu ada. Itu pun kadang dipotong. Itu pun kadang nggak seberapa jauh gitu loh. Coba refleksikan di itu. Itu satu. Kemudian berikutnya orang-orang gelandangan dan semisalnya yang mereka nggak tahu. Mungkin di kampungnya kaya atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya mereka gimana? Wallah, antum melihat orang-orang yang lagi jualan di jalanan.
Itu yang antum lihat, coba ketika antum udah punya gaji, itu yang antum lihat. Ya. Ada seorang ibu jualan tutut, ikhwan. Tahu tutut enggak, ikhwan? Kayak kerang-kerang gitu tuh. Ya, keong-keong gitu. Keong gitu ya. Itu jualan sambil ngayumin anaknya yang masih usia 4 atau 3 tahun. Ana berkali-kali ngelihat, sekarang udah nggak kelihatan di daerah Jatimurni, udah pindah ke daerah lain. Itu miris, masya Allah. Dia jualan di tanah yang itu becekan. Kadang dia pasang tikar, bukan tikar dari permadani gini, bukan kayak biasa dari tenda gitu loh, terpal ya, terpal. Pernah anak kehujanan naik motor, anak lihat dia dengan satu anaknya itu ya sedang berlindung dari hujan. Itu udah pemandangan yang sebenarnya, aduh ya Allah, nggak kuat gitu rasanya, nggak kuat. Itu tutut itu, anak belum pernah satupun selama lewat di situ, belum pernah ada yang anak lihat beli di situ. Nggak ada gaji rutin, pembeli rutin nggak ada, subscriber nggak ada, follower nggak ada. Yang like nggak ada, yang komen banyak. Nah, belum lama ini kemarin Jumat malam, ana mau beli sate Padang. Ya, udah habis tapi alhamdulillah ya. Kemudian ana beli, itu jalanan di Jalan Hankam Bekasi itu kan macet. Apalagi Jumat malam kan orang pada mau pulang ke kontrakan, mau pulang ke Bandung, mau kemana gitu dari kerjaan. Nah, macet. Di tengah kemacetan itu ana jalan di pinggir jalan. Bukan trotoar, sampingnya bukan trotoar, tapi jalan-jalan becekan dan batu-batu kerikil-kerikil gitu loh, yang mungkin agak lembab. Ada seorang bapak, dan terakhir bapak bukan ibu-ibu, bapak ya, rambutnya agak panjang dan agak gelandangan gitu. Ada dia 3 anak putri kecil usia 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 6 tahun atau 7 tahun, sekitar itulah. 3-tiganya pakai jilbab, satunya geletak di pangkuannya. Lagi duduk di pinggir jalan persis, satunya geletak di kerikil-kerikil, dan satunya lagi duduk kayak gini, semuanya jilbaban. Sekarang coba ketika antum misalnya merasa kayaknya nih, aduh, rezeki duniawi saya gini-gini aja terus, tiap bulan begini. Coba antum lihat ke yang situ gitu loh. Antum akan mendapatkan sebenarnya udah nikmat banget gitu loh. Itu satu sisi ya. Atau kalau maksud dari antum adalah antum merasa ke depan ini butuh lebih banyak rezeki, mungkin anak bertambah dan seterusnya, maka disinilah seorang pria itu harus punya inisiatif untuk menyediakan payung sebelum hujan, tawakal lebih dengan ikhtiar yang lebih dan doa yang lebih kuat. Tapi jangan sampai seseorang itu terjebak dalam pikiran ikhtiar sehingga tauhidnya berkurang dan fokus pada ikhtiar. Sebagian orang terjebak, dulunya tawakal pada Allah, akhirnya sekarang tawakal pada barang dagangan. Itu banyak yang seperti itu. Maka nasihat ana untuk ikhwan ini, lihatlah yang di bawah antum. Itu pertama. Kedua, kalau antum khawatir masa depan kurang nanti rezekinya, maka tawakal pada Allah dan ikhtiar lebih. Ya, jadilah laki-laki. Ustadz, kalau anak mau pinjam duit untuk usaha, Masya Allah, tapi dia masih susah sholat jemaah dan masih merokok, apakah perlu dipinjami atau tidak ya Ustadz? Beneran ini pertanyaan. Gini loh, pinjemin ya untuk masalah sholat berjamaah atau masa merokok, itu urusan pribadi dia Pak, gitu loh, nggak ada kaitan dengan pinjam meminjam. Kan nggak ada di bank syariah itu. Anda mau minjam berapa? 20 juta Bu buat usaha. Sebentar, Anda sholat berjamaah nggak? Maksud lo, gitu kan? Maaf, Anda merokok nggak? Kalau merokok apa? Gitu, rokoknya gitu. Kan nggak ada urusan. Beli batangan atau grosiran? Enggak ada kayak gitu ya. Artinya gini Pak, urusan muamalah dengan masalah sholat jemaah itu beda hal. Kalau memang Anda ingin menasihati anak, tidak dengan cara tidak mau minjemin, jangan. Tapi katakan ini pinjaman, tapi Bapak nasihati sholatlah berjamaah, insya Allah rezekinya banyak.
jangan mubazir gitu. Kalau ana ya seperti itu. Ya, karena mungkin bisa jadi mudah-mudahan dengan kita berbuat baik padanya, pada anak ya gitu kan, maka mudah-mudahan dia dapat hidayah. Menurut ana begitu, wallahu alam. Tapi antum lebih paham tentang anak antum, jadi ana nggak bisa memastikan harus begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz rahimakallah wa iyyakum. Bagaimana cara memperbaiki bacaan imam yang salah? Antum nyindir ana tuh. Hah? Ini siapa nih yang nanya nih? Wah. Apakah boleh jemaah yang di belakang boleh berperan serta membetulkannya? Kadang ada suara saut menyaut antar jemaah dalam membetulkan bacaan imam. Saut-sautan sebenarnya jangan, nggak benar. Kayak tadi itu sebenarnya nggak benar karena bingung jadi imam, apaan ngomong apaan sih lo gitu kan? Yang bertanggung jawab adalah yang pas di belakang imam. Ya, Anda nggak tahu tadi siapa di belakang imam, nggak tahu siapa. Ya, pokoknya di belakang imam atau yang sekitar belakang imam lah gitulah ya. Cukup satu orang yang memang hafal dah dia mengeluarkan suara. Ya, wujuhu yawma idzin basirah gitu misalnya. Anda masih ingat kok kesalahan Anda. Soalnya tadi memang udah nggak fokus jadi. Ya ditambah banyaknya itu malah jadi buyar gitu loh. Ya tadi udah mau ini malah apaan sih gitu kan. Ngomong apaan sih bro gitu kan. Iya satu sini. Mungkin ada yang betulan tapi dianya juga salah. Ada yang kayak gitu. Ada yang ngebetulin padahal nggak tahu apa-apa tapi ada yang kayak gitu. Ya jadi bingung. Imamnya malah bingung. Lama-lama udahlah saya mundur aja dah, ganti aja dah gitu kan. Yang belakang. Kalau yang belakang itu udah membetulkan, udah yang lain nggak usah. Tapi yang kalau belakang nggak hafal nih, ini yang repot. Belakang nggak hafal, samping nggak hafal. Gua hafal satu masjid. Ya ini yang repot gitu. Kalau nggak hafal ya udah imamnya cari alternatif lain. Ya jadi satu orang saja cukup, satu orang di belakang cukup. Ya kalau ternyata nggak pada hafal, siapapun yang hafal salah satunya silahkan yang di belakang. Cuman biasanya belakang nggak kedengeran. Iya, kalau nggak kedengeran ya udahlah, imamnya ganti surat mungkin gitulah. Iya, jangan imam yang nunggu yang di belakang supaya memperkeras suaranya nggak kedengeran tetap. Akhirnya yang di belakang datang ke depan. Ya wujuh yang basirah balik lagi ke belakang. Nggak ada kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini nggak apa, coba bisa nggak? Hah? Kenapa? Kok nggak dibaca? Oh iya. Enggak, bukan dibacain, bukan. Apakah itu layak atau enggak? Pertanyaan itu. Bukan dibacain. Kok Anda bisa bacanya insyaallah. Jangan karena tadi salah gitu terus Anda bilang Anda nggak bisa baca. Oke enggak, Pak? Nggak usah, oke. Ustadz, tadi kita diinfokan untuk mencari rezeki seadanya. Anda nggak ngomong mencari rezeki seadanya. Anda nggak ngomong gitu. Diinfokan sama siapa antum? Tapi kita mengharap bisa menunaikan ibadah haji. Bagaimana kita menyikapinya? Anda nggak ngomong mencari rezeki seadanya. Apakah Anda ngomong gitu tadi? Enggak. Anda nggak ngomong gitu. Anda nggak ngomong mencari rezeki seadanya. Anda juga nggak ngomong mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Enggak. Anda ngomong adalah ikhtiar lah gitu loh. Ya semampunya iya, tapi bukan seadanya. Ya, karena diperbolehkan seseorang untuk menambah penghasilan dan menambah penghasilan jika memang dia melihat itu kebutuhan dia, itu merupakan ikhtiar dan merupakan tinjauan yang bagus. Jadi jangan kira tadi misalnya punya kerjaan, misalnya, aduh saya cuma gajinya UMR, saya pengen lebih. Itu bukan menunjukkan dia itu tidak qanaah, bukan. Karena boleh jadi dia merasa ada kebutuhan di masa depan. Misalnya biaya sekolah anak. Enggak? Daftar ulang biaya pangkal uang pangkal buat pesantren berapa coba ikhwan? Di atas 10 juta kadang-kadang, 15 juta, gaji 4 juta doang per bulan misalnya. Ini nggak bisa kecuali harus nabung atau nambah penghasilan. Maka boleh seseorang meninjau itu. Bahkan ini salah satu track yang benar.
Betul tawakal nanti insya Allah ada rezeki. Tapi kan hidup sekarang kan nggak seperti di zaman dulu, yang mana sekarang tuh harus punya strategi juga untuk kedepannya. Ya begitu. Jadi nggak masalah. Nggak dikatakan seadanya, tapi semampu antum, dan tawakal pada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan untuk kalau misalnya antum menggunakan ibadah haji, antum terus berikhtiar lebih untuk bisa nyicil untuk ibadah haji, maka ini jihadnya antum, gitu loh, ya. Bagaimana hukumnya jika bekerja di salah satu vendor, salah satu bank pengisian ATM? Apakah itu termasuk membantu transaksi riba? Tidak, insya Allah tidak. Mudah-mudahan tidak, insya Allah. Karena di sini dia hanya di servis bagian ATM-nya saja. Yang mana itu adalah inti pekerjaannya adalah memfasilitasi orang untuk bisa withdraw. Apa sih namanya? Penarikan uang. Ya kayak gitu-gitu aja. Yang mana itu asalnya mubah. Untuk hal itu asalnya, dan inti dari ini apa sih, pengisian ATM kan, inti dari mesin ATM adalah apa? Ya untuk apa? Penarikan, pembayaran, dan itu kan hukum asalnya mubah, gitu loh. Jadi mengadakan fasilitas itu vendor sebagai third party, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Sementara banyak yang membutuhkan transaksi melalui itu, ya. Iya, melalui ATM, ya. Makanya ya, hal transaksi gini, asalnya hukum transaksi di ATM itu apakah haram atau halal? Halal kan? Halal. Antum narik duit boleh nggak? Boleh. Gitu. Yang diharamkan kan sebenarnya adalah klausul apa? Ribawi yang ada ketika di awal agreementnya apa? Adanya bunga bank gitu kan, ya? Ya seperti itu. Dan ATM itu has nothing to do dengan klausul tadi, ya enggak? Ini hal yang berbeda, ikhwan. Pengadaan ATM, pengadaan pintunya itu hal yang berbeda. Maka insya Allah mudah-mudahan tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, kalaupun saya salah semoga Allah maafkan. Tapi insya Allah yang ini third party ini itu insya Allah tidak masalah. Karena ini juga hajat, bahkan darurat keumuman manusia sebenarnya. Jadi ya wallahu a'lam tidak masalah. Ya, kita cukup sampai sini insya Allah. Terima kasih jemaah sekalian atas kehadiran antum. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.